Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Priawan, NIM 2008145, Prodi Pendidikan Kepelitian Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3 dan juga struktur dasar, gerakan, dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Yang pertama adalah ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. Ciri-ciri umum fase belajar tingkat ketiga dan digambarkan sebagai berikut. Kemampuan prestasi seseorang yang berada pada fase belajar tingkat ketiga lebih stabil dan kestabilan prestasi tersebut dapat dilakukan dengan konstan walaupun di bawah situasi dan kondisi tempat pelaksanaan gerak yang dipersulit. Peningkatan yang terjadi dalam berbagai aspek antara lain. Yang pertama adalah perbaikan dalam mengantisipasi untuk suatu situasi dan kondisi. Yang kedua, perbaikan peran analisator kinetik sehingga dapat mengendalikan dan mengatur impuls tenaga pada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, perbaikan peran dan fungsi indera penerimaan informasi. Yang keempat, perbaikan dalam pengolahan informasi yang diterima. Ciri-ciri umum pada fase belajar tingkat ketiga, kestabilan prestasi atau unjuk kerja. Individu yang berada pada fase ini mampu melakukan gerakan-gerakan yang sama secara berulang, sedangkan kualitas gerakan yang ditampilkan pada setiap gerakan cukup konstan atau cukup stabil. Selanjutnya adalah ciri-ciri khusus fase belajar motorik level 3. Yang pertama, terbentuknya automatisasi. Selanjutnya, bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Selanjutnya, irama gerakan. Pada fase belajar tingkat ketiga ini, pelaksanaan gerakan terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakannya dilakukan cukup efisien dan efektif baik dalam hal pemakaian ruang maupun waktu dan tenaga. Selanjutnya, kecepatan gerakan. Keistimewaan khusus yang dimiliki pada fase belajar tingkat 3 adalah kemampuannya untuk memanipulasi bentuk-bentuk gerakan. Kemampuan untuk melakukan gerakan tipu yang tepat hanya dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan antisipasi situasi dan kondisi yang akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Fase belajar tingkat ketiga merupakan suatu fase untuk menstabilisasi kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Bentuk latihan lain yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran untuk peserta didik yang berada pada fase ini adalah latihan dalam bentuk mental training. Latihan mental akan dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi pada efek dari perubahan tersebut. Selanjutnya, kemampuan ketetapan gerakan. Kemampuan melaksanakan gerakan secara ekonomis baik dari segi waktu, tenaga maupun ruang yang dipakai. Kemampuan ketetapan pengambilan keputusan yang baik dan juga benar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada yang terganggu dengan keributan yang terjadi, saya mohon maaf karena di sini sedang terjadi penyemprotan vaksin untuk pencegahan COVID-19. Baik, dengan itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.